Halo para sahabat Qurani Marum, renungan kita pada hari ini akan dibawakan oleh Frater Rizky yang saat ini sedang menjalani masa pastoral di Ampah, Kalimantan Tengah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, damai Kristus bersama kita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari bacaan kalender liturgi Gereja Katolik Minggu Paskah ke-6. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 8 ayat 5 sampai 8 dilanjutkan ayat 14 sampai 17, dan bacaan kedua dari surat Petrus yang pertama bab 3 ayat 15 sampai 18, dan bacaan Injilnya dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi termasuk wejangan-wejangan terakhir Tuhan Yesus Kristus yang tercantum dalam bab 14 Injil Yohanes. Gagasan pokoknya berkisar pada sikap mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di PLP, Pusat Latihan Pemberdayaan Kutai Idi Ampah, kami memiliki beberapa jenis ternak peliharaan. Salah satunya adalah entok, atau dalam bahasa Dayak Manyan disebut dengan japun. Ini boleh dikoreksi kalau salah bahasa Dayaknya. Saya memperhatikan entok ketika sudah menetaskan telurnya dan diturunkan dari sarangnya, entok akan menjaga dan melindungi anak-anaknya dengan sangat baik dan waspada. Saya juga memperhatikan bagaimana si induk mengajari, melatih, dan mempersiapkan anak-anaknya untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.
Si induk entok akan menuntun anaknya ke kolam dan melatihnya untuk berenang kian kemari. Ketika diberi makan, si induk akan berusaha sedemikian agar semua anak-anaknya mendapatkan makanan, karena di sekitarnya ada juga bebek dan entok-entok yang sudah besar. Jadi saya melihatnya di sana bagaimana ia dalam arti tertentu mengasihi anak-anak yang ada padanya. Dia akan berusaha untuk menjaga dan melindunginya, bahkan mendidik sehingga ia mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Saya memperhatikan juga si entok benar-benar mempersiapkan anak-anaknya sebelum terpisah daripadanya sehingga dapat mandiri di alam bebas dan berjuang dan bisa mencari makan sendiri. Induk entok benar-benar mengasihi anak-anaknya. Begitu pengamatan saya ketika memelihara entok dan ternak lainnya di PNP. Pertanyaan untuk kita adalah bagaimana dengan kita yang manusia ini? Sudahkah kita mengasihi? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Injil hari ini mengetengahkan saat-saat terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Sebelum Yesus kembali kepada Bapa, ia memberi wejangan, pedoman bagi para murid. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tidakkah dengan ungkapan ini Yesus seolah-olah bertindak ibarat seorang otoriter dengan mewajibkan pengikutnya menuruti perintahnya? Tetapi kita mesti ingat apa perintah Yesus. Yesus memberikan perintah yang baru. Kasihilah seorang akan yang lain sebagaimana aku mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus mengasihi. Itulah perintah Yesus. Sekarang sebagai bukti bahwa persahabatan itu tetap hidup, kendati Yesus pergi meninggalkan mereka, pada para murid ada firman-Nya, sabdanya. Kalau mereka tetap berpedoman dan menepati perintah-Nya, persahabatan mereka tetap lestari, langgeng dan abadi. Inilah pesan dan wejangan yang mesti dipegang para murid sebagai tanda kasih dan kesetiaan mereka. Berpegang pada perintah Tuhan berarti hidup dalam semangat cinta, menjadi rasul cinta kasih. Perintah Tuhan yang kita dengar bukan hanya semacam cindera mata, tanda kenangan, dan mesti disimpan rapi, tetapi menghasilkan buah dalam pengalaman hidup. Perintah Tuhan tidak kita dengar hanya begitu saja. Perintah itu diperdengarkan bagi kita dalam seluruh dinamika hidup kita. Menepati perintah dan sabda Tuhan bukan berarti menghafal ayat demi ayat, tetapi bila huruf-huruf itu hidup dan diterjemahkan dalam praktek konkret. Konsekuensi dari menepati perintah Tuhan berarti menjadi seperti para rasul yang tampil menjadi pewarta cinta kasih Tuhan. Tugas ini tidak gampang. Mereka kerap mengalami penganiayaan dan penolakan. Untuk tugas ini dan sebagai bukti kasih, mereka siap mengorbankan diri. Yesus tahu bahwa tugas itu bukan gampang. Para murid akan mengalami kegelisahan, kesepian, kecemasan, ketakutan, dan penganiayaan.
mereka belum siap untuk tugas besar itu. Kepergian Yesus dari satu sisi merupakan suatu kehilangan besar, tetapi di sisi lain justru membawa rahmat. Dia akan mengutus penolong, Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus itulah yang akan membela, meneguhkan para murid dalam perjuangan hidup mereka. Roh itu sendiri akan mengajarkan dan mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang dikatakan Yesus kepada mereka. Roh Kuduslah yang akan menuntun dan membimbing mereka dalam tugas misioner mereka. Roh Kudus menjadi jaminan kesetiaan dan tali persahabatan Yesus dengan para murid. Dengan tuntunan Roh Kudus, para murid sampai pada siap memperjuangkan kebenaran. Karena itu, penolong yang akan dimohonkan Yesus dari Bapanya disebut Roh kebenaran. Dengan kehadiran Roh itu, Yesus tidak meninggalkan para muridnya menjadi yatim piatu. Justru dengan Roh itu, Yesus hadir semakin nyata dalam kehidupan para muridnya. Roh Allah menyertai dan menyemangati para murid dalam tugas perutusan mereka. Melalui permandian dan secara khusus dalam Krisma, kita dicurai Roh Kudus. Roh itu sendiri yang berkarya dalam diri kita, mengajar kita untuk menaati sabda Tuhan dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Roh itu adalah kasih yang hidup antara Bapa dan Putra. Roh itu juga yang mengajarkan kita mengasihi Allah dan sesama kita. Roh yang dijanjikan Yesus menjadi spirit pemberi semangat dan daya juang, perisai kekuatan dan daya hidup serta penolong dan penghibur. Kita kerap kurang setia. Kita lebih menyukai penghiburan murahan. Kerap kita kurang membuka hati bagi bimbingan Roh Allah yang menuntun perjalanan hidup kita. Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk menepati jalan yang harus kita jalani, yakni menuju kebenaran. Kebenaran untuk menempuh kita untuk saling mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana pesan terakhir Yesus bagi zaman sekarang ini? Tentu perintah ini masih sangat relevan bagi kita. Akan tetapi perintah agar saling mengasihi sesama menjadi agak kabur dalam pandangan kita yang cenderung menutup mata terhadap penderitaan sesama. Gerakan kasih akan semakin bermakna dan berdaya pikat manakala kita lakukan terhadap gerakan kasih akan semakin bermakna dan berdaya pikat manakala kita lakukan terhadap mereka yang justru menolak kita. Sebab apabila kita berbuat kasih kepada sesama, yakni teman, tetangga, orang tua, adik kakak, suami istri, rekan kerja, saudara sekomunitas, apalagi jika mereka baik kepada kita, maka kasih itu tidak bergaung merdu, karena kata Tuhan, orang jahat pun bisa melakukan hal yang sama. Begitu pula nilai perbuatan kasih bukan dihargai oleh naiknya jarum timbangan kebaikan yang kita lakukan, melainkan diukur dari keutuhan hati untuk berbagi kasih tanpa pamrih.
Jadi dalam kehidupan kita tidak mesti selalu melakukan hal yang besar. Kita cukup melakukan hal yang kecil dengan kasih yang besar. Mari melakukan perintah Allah dengan kasih. Tuhan memberkati dan melindungi kita serta memberikan kita damai sejahtera. Semoga demikian. Amin.